HNW minta Saifuddin Ibrahim segera ditangkap karena dinilai nista agama. Salam, terima kasih hambanya Pendeta Lukas telah mengundang istri saya untuk bersaksi di Amerika. Terima kasih juga sudah membesuk saya di penjara. 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku yang di penjara karena Kristus, tetapi ikutlah menderita karena Injil, bagi Injilnya, karena kekuatan Allah. Terima kasih, selamat tahun baru, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sudah kita lihat, kita dengar, saksikan bersama pernyataan si koplok pendeta laknatullah alaihi ini. Kalau tidak salah ini namanya Saifuddin Ibrahim atau apa ya. Padahal ini orang namanya mendingan ganti, nggak usah ada berbau-bau Islam gitu kan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, si makhluk laknatullah alaihi ini kan, si murtadin ini yang dari dulu nyerocos nggak berhenti-henti. Si MKC kan sekarang sudah diciduk, di sidangnya juga di kabupaten saya di Ciamis. Nah tinggal makhluk satu ini nih, dan mungkin ada juga yang lainnya. Intinya 2 di antara koplok-koplok laknatullah alaihi ini yang ngomongnya lancang sekali ini, di antaranya ada si makhluk keparat ini. Nah, jadi untuk aparat kepolisian, sebelum saya menanggapi, saya sebenarnya kalau ngomongin orang-orang makhluk kayak gini, suka nggak kontrol saya. Suka tercampur emosi, tercampur marah, karena ya itu adalah sesuatu yang sangat hal yang wajar, bahkan wajib marahnya juga. Karena jika ada orang yang identitasnya ngaku Islam, tidak marah dengan makhluk-makhluk laknatullah alaihi semacam ini, kalian perlu syahadat lagi gitu. Coba bayangkan, pendeta laknatullah alaihi ini, si murtadin ini, dia usul kepada Bapak Menag Yakub yang terhormat untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Wah, luar biasa. Sudah kita dengarkan, selain statement penghapusan 300 ayat Al-Quran itu, yang statement yang lainnya juga kan sudah kita dengarkan oleh kita semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa dan periksa oleh polisi, karena dia sudah menodai pada agama lain menurut persepsi kami. Ini kan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya juga hadir langsung sebagai saksi kasus MKC itu, yaitu untuk memberi pelajaran sebenarnya agar kita tidak sembarangan lompat pagar ya, masuk kepada keyakinan orang lain, lalu juga dia apalagi menistakan. Kita menafsirkan saja pada agama atau kitab suci orang lain pun juga di depan umum hati-hati, karena bukan bidangnya dan khawatir juga tidak sesuai dan itu melukai perasaan pemeluknya. Itu pun demi kebaikan dan toleransi antara kita. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan, dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial. Tapi ini sudah masuk pada satu yang melukai perasaan, saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang, dan besok-besok juga menjadi aspek jerah bagi yang melakukannya, dan bagi kita yang menjadi penggiat di media sosial tahu betul bagaimana rambu-rambu kita menggunakan media sosial, seperti halnya juga visual yang direkam video. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan komentar pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses yang dianggap bernarasi intoleran. Musababnya Saifuddin meminta Kementerian Agama Kemenak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Menurut Hidayat, tindakan Saifuddin menyebabkan permusuhan, hate speech, dan pembelah harmoni antar umat beragama.
Ia mengingatkan BNPT telah meningkatkan kesadaran publik soal bahaya radikalisme dengan merilis kriteria radikalisme. Menurutnya, 2022 dijadikan Kemendak sebagai tahun moderasi sehingga wajar bila dilakukan tindakan hukum yang tegas dan keras terhadap Saifuddin. Masyarakat trauma umat Islam di Indonesia juga diminta tidak terprovokasi terhadap hal tersebut. Ia menyebut Saifuddin merupakan residivis penista agama sebab pada tahun 2018 Saifuddin pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Maka dari itu ia menilai Saifuddin perlu dan layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Wakil Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga meminta penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi tren yang bisa menyuburkan radikalisme dan merusak harmoni antar umat beragama. Ia juga meminta Kemendak dan BNPT dapat berkolaborasi mengatasi masalah ini. Sebagai informasi baru-baru ini, Pendeta Saifuddin meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan kekerasan dan terorisme, bahwa pesantren adalah sumber terorisme. Rambu-rambu kita menggunakan media sosial, seperti halnya juga visual, yang direkam video begini kan tidak ada editan. Kita bisa mendengarkan langsung sehingga kita bisa tahu bahwa ia memang ya menanamkan kebencian kepada agama lain dan juga merusak. Seperti halnya umpamanya selain soal ayat Al-Quran sebagai kitab suci kita, kemudian menyinggung terhadap entitas pendidikan agama pesantren yang sudah terbukti di Indonesia ini adalah juga pejuang kemerdekaan dan alumninya seperti Gus Dur jadi presiden, seperti Kiai Ma'ruf wakil presiden. Dan kalau DPR, menteri udah nggak kehitung, dan termasuk menteri agamanya sekarang alumni pesantren. Jadi sudah jelas sangat kontraproduktif. Yang saya setuju nggak terlalu direspon lebih besar lagi, tetapi penegak hukum harus melakukan ya langkah-langkah hukum agar tidak nanti orang dengan berani, dengan mudah lalu masuk pada keyakinan orang lain, apalagi sampai menistakan kepada agama lain. Ya, kalau Kiai mengatakan ini harus diproses hukum, bukankah ini masuk dalam delik aduan? Jadi harus ada yang mengadukan dulu. Apakah di sini MUI akan menjadi pihak pelapor mungkin? Saya sejak dulu melihat MUI tidak pernah sebagai lembaga pelapor. Dan saya sudah dengar masyarakat yang melapor. Sudah ada berarti? MUI siap untuk memberikan saksi. MUI siap memberikan saksi, memberi keterangan ahli berkenaan dengan perspektif agama. Berkenaan dengan penegakan hukum yang melaporkan, kita serahkan kepada masyarakat sudah dewasa, dan biasanya tanpa dikomando toh masyarakat sudah melakukannya. Jadi kita membiarkan kepada masyarakat berpartisipasi melalui jalur hukum, sehingga hal-hal yang berkenaan kebangsaan, pelanggaran hukum, masyarakat terlibat di dalam penegakan hukum dan menjadi perhatian kita untuk kesadaran hukum. Tapi apakah kemudian MUI memiliki catatan mengenai yang bersangkutan ini, karena kabarnya yang bersangkutan pernah mengajar di pesantren dulu waktu itu masih